warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dasar. Saya dari kelas 11 SMA reguler. Saya akan mempresentasikan tentang pelajaran sosiologi yang berjudul resensi. Saya mengambil judul tentang pujuk lanceng. Baik, langsung saja ke bab 1, pendahuluan latar belakang. Kearifan lokal merupakan ciri khas, etika, dan nilai budaya dalam masyarakat lokal. Kreatif lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas, etika, dan nilai budaya dalam masyarakat lokal. Lebih lanjut, kreatif lokal juga didefinisikan sebagai kemampuan beradaptasi metana dalam memunculkan pengurung alam serta budaya lain dan menjadi nomor penggerak transformasi dan penciptaan keanekaragaman Indonesia yang luar biasa. Legenda pujuk lanceng Remacan di desa Betoporo Barat, Kecamatan Gelunggung, jadi makam pujuk lanceng. Pujuk lanceng ditemukan pada tahun 2010 oleh salah satu orang makasafat dari Jakarta. Setelah membangun selesai, maka orang-orang setempat menyebut keramat yang sering didatangi oleh orang-orang sekitar. Karena pujuk lanceng itu mempunyai kesaktian dan masyarakat meyakini kesolehan pujuk lanceng di desa itu. Baik, dan berlanjut kepada rumusan masalah. Berdasarkan para di atas, maka saya mengambil rumusan masalah sebagai berikut. 1. Upaya bagaimana makam pujuk lanceng. 2. Kelebihan pujuk lanceng. 3. Apa legenda termasuk kearifan lokal. Yang tujuan penelitian untuk lebih mengenal para tokoh yang wakor. Baik, langsung saja ke bab 2, pembahasan. Legenda atau lebih karena dengan cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Di dalam legenda tersebut mengandung nilai positif yang dapat menjadi cermin kehidupan kita dalam bertindak dan bertingkah laku. Melalui legenda atau cerita rakyat ini kita dapat mengambil pelajaran, namun tidak semua cerita dapat dicerna. 1. Upaya pengembangan pujuk lanceng. Gunung Timur Betoporo Barat memang konon memiliki jejak misteri terkait sejarah panjang desa Betoporo Barat masuk kawasan wilayah yang dulu bersama Takombung. Dalam beberapa cerita dari lisan ke lisan atau dalam kurung dari mulut ke mulut soal sejarah Betoporo Barat. Bukti yang ada di kampung Takom, desa Betoporo, Kecamatan Gelunggung, Kabupaten Sapanggini, kerap disebut dan dipercaya dan makhluk halus yang menyeramkan. Gundukan bukti itu diperlihatkan dulunya ada seorang petani yang bermalam di lahannya. Ia menemukan cahaya yang seperti api. Legenda ini ditemukan berada radanya dan orang-orang tokoh di Jakarta.
dan mendatangi seseorang tokoh dari Jakarta lalu sebagai dari orang-orang kampung diajak jalanan sesioner ke tempat yang menyeramkan tersebut. Ketika sampai ke tempat yang menyeramkan tersebut, lalu tokoh yang dari Jakarta tersebut berkata bahwa ada maka seseorang tokoh yang warok. Kampung Tambungku memang memiliki kisah sejarah panjang. Sejarah mana tokoh yang pernah disanggah di daratan tersebut, bahkan memiliki peran dalam perjalanan penting di desa. Betoporo Barat salah ditemukan maka masyarakat berbondong-bondong membangunnya. Nama Gunung Timur diambil dari legenda seorang petani yang selalu bekerja ke arah timur yang memiliki lahan Gunung Timur. Gunung di timur tersebut maka pujuk lanceng saat berkunjung ke Wakam Gunung Timur Desa Betoporo Barat dari informasi warga sekitar. Setelah dibangun, warga itu kesulitan untuk menemukan lokasi makam tokoh tersebut yang memang berada di Gunung Timur, di kelurahan di Sesat Berpoto Barati di Kedungdung Sampang. Maka pujuk lanceng memang terpisah dari pemakaman umum warga. Selain berada di tengah-tengah makam yang banyak. Ketika hari Jumat atau hari-hari tertentu, banyak yang ziarah seperti malam surah kemarin dan malam bulan lainnya. Mereka datang untuk berdoa dan minta sesuai keinginan masing-masing. Dan yang datang tidak hanya dari desa-desa, ia juga ada dari luar daerah, seperti penjuru dari dan lainnya, dan bahkan dari Sumatera. Kata jumlah salah satu warga Betoporo Barat Minggu tanggal 13/11/2001. Dia menambahkan berdasarkan legenda masyarakat, pujuk lanceng konon dulunya adalah sosok remaja yang tidak suka melakukan maksiat berambut yang tempat dia tinggal di meninggal dan akhirnya disemayamkan Gunung Timur. Nah, menurut cerita dari orang-orang tua dulu, pujuk lanceng sebagai salah satu remaja yang sangat berbeda. 2. Kelebihan pujuk lanceng yaitu takwa kepada Allah dan istiqomah dalam hal-hal kebaikan meskipun ia masih berada di usia muda, karena bisanya kalau masih usia muda itu kebanyakan yang idahan biasa-biasa saja ya gitu kan, yang seperti dia enggak. Kekurangannya, hal itu belum bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat sebelum koran tersebut dengan masyarakat. 3. Apakah legenda ini termasuk kearifan lokal? Ya, karena legenda ini mengandung nilai-nilai positif dan pesan moral seperti sopan santun, saling menyayangi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri kearifan lokal. 1. Mempunyai kemampuan mengendalikan. 2. Mampu memberi sarah pada perkembangan budaya. D. Karakteristik. 1. Memasukkan nilai-nilai yang mengajar masyarakat sebagai etika dan nilai moral. Karena menurut pembahasan di atas dikatakan bahwa sang pemuda si istiqomah dan hal kebaikan. 3. Berasal dari anggota-anggota tua masyarakat, nenek moyang.
fungsi, berfungsi sebagai panutan, kepercayaan, serta dan petangan. 2. Bermakna sosial. 3. Bermakna etika dan moral. Bentuk tidak nyata. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, kolektif lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal bisa diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, melalui cerita dari mulut ke mulut. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh yang memiliki cerita sebagai suatu kejadian yang benar-benar pernah terjadi. Berbeda dengan mitos, legenda bersifat sekuatu atau keduniawian dan terjadi pada masa yang belum terlalu lampau. Legenda bertempat di dunia seperti yang kita kenal sekarang. Pesan dan saran. Pesan, berdasarkan kesimpulan dari hasil karya tulis ilmiah yang saya tulis dan judul legenda Pujuk Lanceng di Desa Batu Barat, semoga hal ini dapat bermanfaat terutama untuk saya sendiri, umumnya untuk semua para pembaca baik dari kalangan terpelajar maupun non pelajar sekalipun. Saran, tentunya kami sebagai penulis maka ini sudah menjelaskan jika dalam penyusunan makalah ini di atas masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Demi menjadikan makalah ini lebih sempurna, maka kami mengharapkan masukan dan korektif dan dapat memberikan makalah ini menjadi sempurna. Semoga makalah yang kami buat menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.